Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar katsiran, alhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi wa alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amsiku wasma'u rahmatullah, amsiku wasma'u rahmatullah, amsiku wasma'u jami'a rahmatullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa muslimina bil khair ala maidin wa yanashirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunub was sayyi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'aidun karim, ahalla Allahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam, wa huwa yawmut takbir wat tasbih wat tahlil wa tamjid wa sabbihu rabbakum wastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memuliakan kita dengan kita bisa hadir di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, yaitu menunaikan salat Idul Fitri. Dan setelah salat Idul Fitri kita akan melakukan silaturahmi bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berbuat baik, baik berbuat baik kepada Allah ataupun berbuat baik dengan sesama manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan telah pergi dari kita. Bulan pengampunan, bulan penuh rahmat telah pergi dari kita. Dikatakan bahwasanya pada orang-orang soleh, kepada kekasih Allah ketika keluar dari bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan meninggalkannya, mereka sedih, bahkan ada yang berderai air mata sampai menangis karena dia telah meninggal dari bulan Ramadan. Karena ditinggal dari bulan Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bulan Ramadan adalah bulan untuk kita beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah kita sudah Ramadan sudah berlalu dan kita sudah memasuki bulan Syawal. Maka dan bulan Syawal adalah bulan untuk kita sambung kepada sesama manusia. Dan alhamdulillah di negeri kita di Indonesia sebuah tradisi yang bagus, yaitu adanya mudik. Tujuan dari mudik itu apa? Tujuan dari mudik itu adalah untuk sambung hati dengan saudara dan keluarga. Dan itu adalah sesuatu yang bagus dan harus. Akan tetapi harus kita sadari makna dari silaturahmi itu seperti apa. Makanya kalau ada seorang hamba
ketika ia di bulan Ramadan ia semangat ibadah kepada Allah, bangun malam rajin, baca Al-Quran rajin, sedekah infak rajin. Akan tapi ketika masuk bulan Syawal, lah kok dia tidak bisa berbuat baik atau tidak bisa sambung hati dengan sesama manusia, maka itu adalah orang yang tertipu. Mungkin bisa jadi ibadahnya selama ia lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah karena hawa nafsu. Maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan adalah karena hawa nafsu. Ibadah karena hawa nafsu itu tadi. Kita semangat di bulan Ramadan dengan ibadah, hubungan kita kepada Allah baik. Akan tetapi hubungan Allah saja tidak cukup, karena kita hidup di dunia, kita berbaur, kita berkecimpung dengan umat manusia yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Maka ayo kita pada pagi hari ini kita renungkan bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ayo yang mungkin yang sebelum di bulan Syawal ini mungkin masih ada yang merasa sakit hati dengan tetangga, atau mungkin sakit hati dengan saudara, sakit hati dengan siapapun, maka ayo berbenah. Maka pada saat ini, pagi hari ini kita berbenah bagaimana kita membersihkan hati kita dari dengki, dari iri. Karena itulah buah daripada kita ibadah di bulan Ramadan. Makanya tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah yaitu di saat masuk bulan Syawal, bagaimana hubungan dia dengan saudara, bagaimana hubungan dia dengan keluarga, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Maka suatu bohong kalau ada orang yang semangat bulan Ramadan akan tetapi di bulan Syawal dia tidak berbuat baik dengan sesama manusia. Maka jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu, kita rajin ibadah tapi sama orang tua enggak baik, sama saudara enggak baik, omongannya enggak pernah dijaga, tetangga pada sakit hati. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, dikisahkan bahwasanya ada di zaman Rasulullah sahabat ada seorang perempuan, inna imra'atan taqumu lailan wa tasumu naharan wa tatasaddaqu bi amwaliha. Ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan yang malam hari ia bangun malam beribadah kepada Allah, dilanjut pagi harinya berpuasa Senin Kamis, berpuasa Daud, wa tatasaddaqu bi amwaliha, dan juga ia bersedekah dengan hartanya. Masya Allah, kelihatannya dia adalah orang ahli surga. Dia ibadah, malam hari juga orang ibadah, di pagi hari dilanjut untuk berpuasa dan bersedekah. Akan tetapi ya Rasulullah, memang dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, akan tetapi apa? Tetangganya enggak ada, tetangganya banyak yang sakit hati, saudaranya banyak yang tersakiti hati olehnya, omongannya enggak pernah dijaga. Lalu kata Rasulullah apa? Rasulullah tidak mengatakan dia ahli surga. Rasulullah tidak mengatakan dia calon ahli surga. Tidak, akan tapi kata Rasulullah apa? La khairalaha, wahai para hadirin hadirat. Kata Rasulullah, la khairallah, tidak ada kebaikan. Masya Allah, sholat malam yang ia lakukan, puasa, sedekah. Ternyata kata Rasulullah apa? La khairallah, tidak ada kebaikan gara-gara dia tidak baik dengan sesama manusia. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, fa innaha min ahlin nar, sesungguhnya dia itu ahli neraka. Maka ayo renungan kita pada pagi hari ini adalah ayo jadikan bulan Ramadan kita tanda kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah bagaimana kita bisa berbuat baik dengan sesama kita, khususnya orang-orang yang terdekat kita, orang tua kita, dan juga saudara kita, kakak adik, saudara, tetangga. Mari kita perhatikan satu persatu orang tua kita. Wahai hamba Allah, mau sampai kapan kita mau bentak-bentak orang tua? Mau sampai kapan kita mengangkat suara? Mau sampai kapan kita bentak-bentak orang tua, durhaka kepada orang tua? Sesungguhnya orang durhaka kepada orang tua itu adalah azabnya akan didahulukan oleh Allah sebelum azabnya sesungguhnya di akhirat. Maka jangan sampai, maka ayo kita berbuat baik dengan orang tua kita. Kita renungi, jangan sampai kita tergolong orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua dia akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Fa innallaha ya'jilu 'uqubatahu fid dunya qabla al-mamat. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua, ia akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum hukumannya sesungguhnya di akhirat. Mungkin dia pengusaha sukses, akan tetapi apa? Allah kirim karyawan yang enggak takut sama Allah. Mungkin dia ahli ibadah, tapi Allah kirim anak yang durhaka. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Maka jangan sampai. Kemudian selanjutnya adalah saudara kita.
kakak adik kita. Bagaimana hubungan kita dengan beliau-beliau? Bagaimana hubungan kita dengan beliau-beliau? Jangan sampai gara-gara hal sepele berantem. Itu kisah berantem itu ketika kita kecil, masih anak-anak, mungkin sekali diambil mainannya, kemudian kita nangis, atau mungkin ya berantem itu anak kecil. Akan tapi ayo kita sekarang sudah naik dalam usia dewasa, maka ayo kita harus berbuat baik dengan sesama, karena dia adalah sama satu orang tua. Maka jangan sampai, apalagi gara-gara, masya Allah, yang mungkin sering terjadi apa, gara-gara warisan. Ya, banyak orang, banyak saudara, anak, kakak, adik nggak tegur sapa gara-gara warisan. Rebutan warisan, alhamdulillah. Rebutan warisan adalah orang yang paling jahatnya orang, karena dia telah melakukan dosa tiga dosa besar sekaligus. Yang pertama adalah durhaka ke orang tua. Yang kedua, ngambil hak saudaranya. Yang ketiga adalah memutus tali silaturahmi. Kemudian saudara kita, kemudian pasangan kita, suami kita, istri kita, sudahkah kita sudah berbenah? Sudahkah kita memberikan hak-hak kita sebagai seorang suami, memberikan hak kepada istri, dan seorang istri memberikan haknya, kewajibannya kepada seorang suami? Maka kita nggak usah jauh-jauh, kita merenungi yang ada di kanan kiri kita terlebih dahulu, tetangga kita. Maka ayo pada pagi hari ini kita berbenah diri, hubungan kita dengan sesama. Yang mungkin dalam hati kita masih ada dengki, masih ada iri, maka ayo bersihkan itu, karena itu yang menjadi penghalang kita dari rahmat Allah, penghalang kita dari pengampunan Allah. Maka lalu bagaimana kalau memang hati kita masih ada iri, ada dengki, ada punya jadi bagaimana caranya? Maka ada resep dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal yang menjadikan hati kita akan bersih dari dengki, dari iri. Yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, tahabu. Berilah hadiah, maka akan terwujud cinta. Maka ketika kita misal ada orang yang berbuat jelek kepada kita, orang yang bermasalah dengan kita, maka hendaknya ia sambung, ia memberikan hadiah. Maka pastikan kita harus memberikan sesuatu atau berbuat baik kepada orang yang bermasalah dengan kita. Dan itulah hakikat silaturahmi sesungguhnya. Makanya hakikat silaturahmi yang sesungguhnya bukan hanya sekedar kita, masya Allah, kita kumpulan bareng musafaha. Maka sebelum kita silaturahmi harus kita renung. Jangan sampai setelah silaturahmi kumpul keluar muncul bahan untuk ada pergunjingan. Oh, itu punya gelang baru dari mana itu? Oh, itu punya mobil baru dari mana itu? Na'udzubillah. Maka sebelum kita silaturahmi harus tata hati dulu. Maka yang pertama itu tadi, pastikan kita memberikan hadiah atau berbuat baik kepada orang yang bermasalah dengan kita. Mungkin ada yang memfitnah kita, menggunjing kita, mencaci maki kita, maka pastikan engkau berbuat baik kepada mereka. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, cucu baginda Nabi SAW, Imam Ali Zainal Abidin, ketika dicaci, difitnah, diolok-olok, akan tapi apa jawaban beliau? Beliau tidak sama sekali membalas dengan jelek-jelekan. Akan tapi apa? Beliau memberi ribuan dirham kepada orang yang bermasalah dengannya. Maka akan wujud cinta. Kemudian yang kedua apa? Yang adalah mendoakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimithlin." Ketika ada seorang hamba yang berdoa kepada saudaranya ketika tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat berdoa, kecuali malaikat berkata, "Wa laka bimithlin," engkau juga dapat yang sama. Kalau kita bisa mampu mendoakan kebaikan kepada orang lain, misal memberikan berdoa kebaikan, semoga panjang umur, sukses, maka sebetulnya malaikat berkata, engkau dulu yang harus dapat, engkau dulu yang harus sukses, engkau dulu yang harus panjang umur. Dan ini tanda orang yang mempunyai hati yang bersih. Hati yang kotor dia tidak akan bisa mendoakan seperti itu, karena di dalam hatinya kotor. Bahkan dikatakan bahwasanya doa yang paling mujarab, bahkan doa ini lebih mujarab, lebih afdol, lebih utama daripada nangis doa di depan Ka'bah tapi hatinya nggak sambung. Maka ayo kita biasakan kita mendoakan orang lain di saat orang lain nggak ada di depan kita, agar hati kita bersih, agar hati kita jauh dari kekotoran-kekotoran hati.
Dan ketahuilah, kalau orang sudah melakukan ini, insya Allah, Allah memberikan hati kita tentram, Allah memberikan hati kita damai, Allah memberikan hati kita kesejukan, dan itulah menjadi orang yang qalbun salim. Orang yang benar, orang yang soleh adalah itu orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim.